Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku yang hebat, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku, alhamdulillah seperti biasa kita bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dengan materi yang masih sama seperti minggu lalu ya, yaitu iman pada Nabi dan Rasul. Sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu ya. Dimulai dengan membaca basmalah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Yang artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Ibu doakan semoga anak-anak semuanya Allah subhanahu wa ta'ala beri kemudahan dalam memahami ilmu pada materi hari ini. Materi pembahasan pada hari ini adalah yang pertama, tugas para rasul, yang kedua, Rasul Ulul Azmi, dan yang ketiga adalah hikmah beriman pada Nabi dan Rasul. Ada yang masih ingat apa tidak pengertian Nabi dan Rasul? Iya benar, Nabi adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk dirinya sendiri, tapi tidak diwajibkan menyampaikan kepada orang lain. Sedangkan Rasul adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala yang diberi wahyu untuk dirinya sendiri dan mempunyai kewajiban untuk menyampaikan kepada umatnya. Baiklah anak-anak, untuk pembahasan yang pertama yaitu tugas para rasul. Para rasul memiliki tugas yang diamanatkan Allah kepada mereka. Mereka merupakan manusia terpilih yang sengaja diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memperbaiki keadaan umatnya. Adapun secara rinci tugas dari para rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai pembawa ajaran tauhid yang benar, yakni mengesahkan Allah dan meluruskan kembali ajaran tauhid yang sesat di kalangan kaumnya. Yang kedua, sebagai pembawa kabar gembira bahwa hamba-hamba Allah yang taat kelak akan mendapatkan balasan kebaikan di surga. Yang ketiga, sebagai pemberi peringatan bahwa manusia yang ingkar, berbuat kejahatan, maksiat, dan menganiaya akan mendapatkan balasan di neraka. Yang terakhir, membina kehidupan manusia agar menerapkan akhlak yang mulia. Baik anak-anakku, Ibu akan memutarkan video pengantar untuk pembahasan materi yang kedua, yaitu tentang Rasul Ulul Azmi. Disimak ya videonya anak-anak.
bos. Aha. Rasakan kamu dong, kamu tidak akan bisa mendahului aku. Iya, bagus. Bila sudah semua, silakan lanjutkan perjalanan. Ayo dong teman-teman, cepat jalannya. Tadi kita sudah dilewati oleh Rigueling. Ini juga sudah cepat jalannya, Dok. Iya dong, kakiku sampai lecet nih. Payah nih, kalau begini mana bisa menang kita. Lihat, di depan ada persimpangan. Kita lewat yang mana? Tenang, pasti ada tandanya di situ. Tuh, dia tandanya. Mana, Dok? Itu menempel di cabang. Oh iya, tapi kok nempelnya di situ sih? Iya ya, yang tadi menempel di batang pohonnya. Tapi sekarang kok menempel di cabangnya ya? Sudah, jangan pusing-pusing. Ikuti saja, begitu saja kok repot. Ya udah, ayo belok kiri. Kita ikuti petunjuk arah. Siap, komandan. Itu seperti suara aliran sungai. Iya betul. Kok kita malah ke sungai? Bener nih, di depan ada sungai. Ya, nyasar deh kita. Kamu sih, Dok. Loh, kok Dodo? Sembarangan saja kamu tak. Ini kan ide kamu, Dok. Ide Dodo bagaimana? Dodo kan cuma mengikuti penunjuk arah. Sudah, tidak ada gunanya kita bertengkar. Coba kita cari-cari, mungkin ada tanda di sekitar sini. Siap, komandan. Tidak ada tanda apa-apa di sini, Samil. Di sini juga tidak ada tanda. Di sini juga tidak ada. Kamu dong. Sama, tidak ada. Aduh, ada jalan lain tidak ya? Ada 4 arah Syamil, tapi tidak ada petunjuknya. Waduh, jangan-jangan nyasar nih. Tidak mungkin, kita kan sudah mengikuti tandanya. Jangan-jangan tanda petunjuk arahnya sudah diputar oleh kubunya Welly. Oh iya ya, bisa jadi tuh. Nggak boleh berprasangka buruk dulu. Tapi kita nyasar Syamil, padahal sudah mengikuti tanda. Aduh, kita istirahat dulu deh. Bagaimana sekarang, Samil? Bagaimana kalau kita kembali saja ke persimpangan tadi? Hah? Kembali lagi? Itu jauh, Samil. Betul juga kamu, Dok. Tapi kita harus coba, Dok. Memangnya kamu tidak capek, tak? Lagi pula, kamu yakin tahu jalannya? Ya tidak sih. Aha, kita berenang saja yuk, lumayan. Sambil mencari inspirasi, badan kita juga jadi segar. Wah, betul dok, ide keren tuh. Ayo teman-teman, kita main dulu di sungai. Nanti juga Pak Guru kesini mencari kita. Airnya jernih loh. Tuh, lihat. Oke dok. Ayo, kita turun. Hai, mandi dulu. Ayo. Airnya enak nih. Aku ikut sulit. Astagfirullahaladzim. Hei, kenapa kalian malah main-main di sini? Siapa ketua lagunya? Hah? Waduh, Pak Guru. Hah? Ketuanya saya, Pak. Iya, Pak. Saya, Pak. Kenapa sampai begini, Syamil? Pak. Maaf, kami tersesat. Tersesat bagaimana? Kalian tidak melihat tanda petunjuk arahnya? Kami melihatnya, Pak. Tapi sepertinya tanda itu sudah ada yang mengubahnya sampai akhirnya kami tersesat di sini. Betul, Pak. Kami sudah berputar mencari jalan sampai keletihan dan berputus asa. Lalu kalian berenang, begitu? Ya, begitu deh Pak. Biar badan segar sambil menunggu inspirasi Pak. Iya kan, Wol? Iya dok, betul dok. Baik, dengarkan baik-baik ya. Di dalam kepramukaan, kita dididik selalu tegar dan bersemangat melaksanakan tugas, teguh, dan berkeinginan kuat sebagaimana sifat para ulul azmi. Ulul azmi? Ulul azmi itu apa, Pak? Oh, kalian belum tahu ya? Baiklah, dengarkan baik-baik ya. Secara bahasa, ulul azmi berasal dari dua kata, yaitu ulu dan azmi. Ulu berarti yang mempunyai,
Sedangkan azmi berarti kemauan yang teguh dan kuat. Jadi ulul azmi adalah sifat bagi orang yang mempunyai kemauan yang teguh dan kuat, dan ini adalah gelar yang diberikan oleh Allah untuk 5 orang nabi dan rasul. Oh, siapa saja para nabi dan rasul itu, Pak? Pertanyaan yang bagus, Do. Nabi dan rasul yang bergelar ulul azmi itu ada 5, yaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Jelas? Jelas ya, Pak. Memang kenapa mereka diberi gelar ulul azmi, Pak? Begini. Para nabi dan rasul itu adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka tidak mengenal lelah menyeru umat manusia untuk beriman kepada Allah. Di kala pagi, siang, dan malam, mereka terus mengajak meski mereka mendapatkan bujukan sampai perlawanan dari kaumnya agar berhenti berdakwah. Namun mereka tetap bersabar, teguh, dan tidak berputus asa. Mereka terus melaksanakan perintah Allah sampai akhir hayatnya. Subhanallah, luar biasa ya. Kalian mengerti? Mengerti, Pak. Nah, kalau begitu kalian bersiap-siap. Kita akan segera melanjutkan perjalanan. Tapi, Pak. Tapi apa, Dok? Ya, Pak. Kita baru sebentar nih. Sebentar lagi deh, Pak. Tanggung, celananya sudah basah. Iya dong? Betul, betul dong. Tidak ada tanggung-tanggung. Ayo, segera naik untuk melanjutkan perjalanan. Ayo dong, naik. Enak malah celananya basah. Di jalanan nanti tidak kepanasan. Iya kan? Enak. Gak kepanasan, tapi nanti masuk angin lagi. Hikmah yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah kita harus tetap tegar, bersemangat melaksanakan tugas, teguh, dan berkeinginan kuat dalam keadaan apapun, sebagaimana sifat-sifat Rasul Ulul Azmi. Gelar Ulul Azmi adalah Ulul Azmi merupakan gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sebagian para nabi yang memiliki ketabahan dan kesabaran yang luar biasa dalam menyebarkan agama Allah. Walaupun mendapatkan banyak cobaan dan rintangan yang sulit, tetapi Rasul Ulul Azmi tetap tabah dan sabar. Pengertian Ulul Azmi. Kata Ulul Azmi berasal dari 2 kata bahasa Arab, yaitu ulul mempunyai arti memiliki, sedangkan azmi mempunyai arti keteguhan yang kuat. Rasul Ulul Azmi merupakan Rasul yang memiliki keistimewaan antara lain kesabaran, ketabahan, dan keberaniannya dalam menyampaikan dakwahnya kepada kaumnya. Selain itu, Allah memberikan mukjizat kepada Rasul Ulul Azmi untuk memperkuat tugasnya. Mukjizat adalah kemampuan luar biasa yang dimiliki oleh Rasul atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah Rasul Ulul Azmi itu? Anak-anak, kalian sudah tahu kan bahwa Nabi dan Rasul yang wajib kita ketahui ada 25 Nabi dan Rasul. Di antara 25 Rasul tersebut, ada 5 Rasul yang diberi gelar Ulul Azmi. Siapakah Rasul yang mendapat gelar Ulul Azmi? Agar kalian mudah mengingat nama-nama Rasul Ulul Azmi, Ibu singkat menjadi Mimin. Antara lain yaitu ada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan penutup para nabi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ibu akan membahas sedikit cerita tentang kelima Rasul Ulul Azmi ini. Yuk kita lihat slide selanjutnya. Kira-kira kisah Nabi siapa ya yang berkaitan dengan kapal? Ya, benar sekali, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam ini memiliki kesabaran yang luar biasa dalam menghadapi kaumnya. Beliau mengajak kaumnya untuk beriman menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan berhala. Tetapi kaumnya ini menolak dan sombong. Pada akhirnya Allah menenggelamkan mereka dalam banjir yang sangat besar. Namun tidak semua kaum Nabi Nuh alaihissalam ditenggelamkan, sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Nuh alaihissalam, yaitu memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat kapal di bukit padang pasir yang jauh dari lautan. Yuk kita simak kisah Nabi selanjutnya. Nah, Nabi selanjutnya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah menyerah mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kaumnya menolak. Pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan berhala. Dan pada saat itu Raja Namrud marah serta memerintahkan tentaranya untuk menangkap Nabi Ibrahim dan membakarnya hidup-hidup. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, apinya berubah menjadi dingin sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam selamat. Nabi selanjutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun dan kaumnya. Namun Fir'aun telah menganggapnya sebagai Tuhan. Nah, Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam berupa tongkat yang dapat membelah Laut Merah, sehingga Nabi Musa alaihissalam dan kaumnya dapat selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Sedangkan Fir'aun dan bala tentaranya itu tenggelam di lautan. Kisah Nabi selanjutnya yaitu Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa alaihissalam masih bayi, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam untuk berbicara. Mukjizat ini bertujuan untuk menghapus tuduhan dan fitnah kepada ibunya yaitu Siti Maryam. Nabi Isa alaihissalam juga dapat mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kitab Injil, dapat mendatangkan makanan dari langit, dapat menyembuhkan sakit kusta, dan dapat menghidupkan orang yang mati. Terakhir adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW merupakan Nabi terakhir dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Beliau pertama kali menerima wahyu saat usia 40 tahun. Kemudian selama 23 tahun berdakwah, beliau banyak menerima cobaan dan tantangan dari kaum musyrikin. Tapi Nabi Muhammad SAW terus berdakwah dengan sabar. Berkat kesabaran Nabi Muhammad SAW, secara perlahan-lahan Islam diterima dan tersebar ke seluruh tanah Arab. Saat penaklukan kota Mekah hingga sampai ke seluruh dunia. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang diterima beliau sangat banyak, antara lain dapat membelah bulan,
melakukan perjalanan Isra Mi'raj, celah-celah jarinya bisa mengeluarkan air, dan mukjizat yang sampai pada kita hingga saat ini adalah kitab suci Al-Quran. Anak-anakku, kalian sudah mempelajari iman kepada Rasul Allah, baik itu pengertiannya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan Rasul Ulul Azmi. Dengan beriman kepada Rasul, tentunya kita dapat mengambil hikmah dari pembelajaran tersebut. Adapun hikmah yang dapat kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari antara lain, yang pertama, meneladani sifat-sifat mulia para nabi dan rasul seperti bersikap adil, jujur, kesabaran, keteguhan, dan semangatnya dalam berdakwah menegakkan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, umat-umat terdahulu mengalami kehancuran dan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka ingkar, sombong, dan menyekutukan Allah. Hal ini menjadi pelajaran bagi kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan perilaku kita agar sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah agar negeri kita mendapatkan kemakmuran dan keberkahan. Terakhir adalah kita selalu patuh dan taat dalam melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangannya. Baiklah anak-anakku, terima kasih. Karena waktunya sudah habis, Ibu tutup dulu ya pembelajaran untuk hari ini. Jika kalian belum paham dengan materi yang Ibu sampaikan, anak-anak bisa bertanya langsung kepada Ibu ya, lewat WA. Jika anak-anak sudah paham, berarti kalian sudah siap menerima materi selanjutnya. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.